Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading ya. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa ALT coin ya, termasuk induk coin yaitu Bitcoin di pair IDR ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan aku juga mohon maaf baru bisa bikin video lagi ya. Tapi mungkin kedepannya insya Allah aku akan bikin video terus, insya Allah juga setiap hari ya. Ya udah kita langsung ke Bitcoin ya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau dibacakan chartnya untuk koin apa nanti tulis saja di kolom komentar, insya Allah aku akan bacain ya. Kita cek langsung chartnya ini di TF 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ke depan ini ya, MACD-nya masih kuat naik, Stochastic RSI-nya juga masih kuat naik ke atas ya. Ini mudah-mudahan kuat. Untuk resistnya aku nggak bisa sebutin karena belum ada ya patokan untuk resist. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan ya, MACD-nya masih kuat ke atas, Stochastic RSI-nya datar ya. Ini kalau nggak dapat support di TF selanjutnya bisa jatuh, tapi mungkin minimal jatuh di sini nih. Nih di sini support ya di TF 2 jam. Kalau jebol support bisa ke sini 316, dan kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 315 bisa ada agak dalam ya. Tapi mudah-mudahan belum jatuh sekarang ya. Kita buka TM 4 jam ke depan. Di TM 4 jam ke depan ini MACD-nya masih kuat banget, Stochastic RSI-nya ada bengkokan ke bawah dikit ya. Mudah-mudahan dia nggak turun ya. Nah ini kalau dia turun karena Stochastic RSI-nya bengkok ke bawah ya, mudah-mudahan sih. Tapi kita ambil ininya dulu, harga kalau turun ya ke 319 bisa ke 316. Tapi kalau dia nabrak parabolic SAR di 314 agak dalam ya. Tapi kalau dia Stochastic RSI-nya ini ngarah ke atas, dia bakal naik. Nah kita cek untuk TF1D ya. Di TF1D-nya ini Stochastic RSI-nya naik ke atas, mau ada bengkokan ke atas ya. MACD-nya tadinya mau koreksi tapi nggak jadi. Ini bisa naik loh. Ini bisa naik ya, minimal naik ke sini nih ke 328, mungkin bisa maksimal di sini di 336 ya. Mudah-mudahan sampai ya. Di TF3D ini Stochastic RSI-nya agak datar ya. Mudah-mudahan dia nggak dapat gangguan. MACD-nya sih masih kuat naik ya. Dia kalau minimal turun ke sini ke 320, paling dalam di sini nih di 275, itu di TF3D ya. Tapi kalau dia naik dia bisa ke 3 berapa ini? Tar dulu, 335, 338, maksimalnya di sini 346. Mudah-mudahan nyampe ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W ini ya, ini di moving average-nya bagus banget ya. Ini aku pastiin di bulan ini dia akan naik ya. Karena MACD dan moving average-nya bagus, Stochastic RSI-nya juga walaupun dia udah naik lah, udah jebol RSI lah intinya. Tapi masih bisa naik ya kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di bulan ini ya, di 320 apa ini. Nah, di sini nih. Di 332 kalau dia bisa nabrak ke situ bisa naik ke sini nih. Untuk bulan ini di 343 maksimalnya bisa di sini. 383. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi ya, tapi aku nggak berani berspekulasi. Kita cek untuk TF2W. Nah di TF2W ini malah lebih bagus lagi chartnya. Aku pastikan 2 atau 3 bulan ke depan ini akan naik ya si Bitcoin ini. Kalau lihat dari chartnya ini ya, dari MACD-nya tinggal nunggu support aja. Stochastic RSI-nya udah naik duluan ya. Dan ini juga dari bawah Stochastic RSI-nya, MACD juga kayak gitu. Ya minimal naik ke sini ke 329, lalu bisa ke 354, lalu bisa 379. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 2-3 bulan ke depan di 500, insya Allah bisa ke sini. Tapi jangan kita ambil patokan yang tertinggi ya, bahaya nanti sakut. Ini di TF1M-nya untuk Bitcoin ya. Di TF1M-nya ini nunggu support dari TF2W tadi ya. Karena Stochastic RSI-nya udah di bawah banget.
MACD-nya juga udah mulai ada bengkokan mau ke atas ya, mudah-mudahan. Dan si candlenya mau bikin cup candle baru ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, minimal naik ke sini nih. Ke 338 bisa ke sini, 391 bisa ke sini, 487 bisa ke 600. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 2-3 bulan ke depan di 700 ya mungkin bisa new ATH ya. Tapi jangan dijadiin patokan harga tertinggi ya. Itu aku sekali lagi aku bilang, untuk yang trading di future juga bahaya, apalagi di spot trading juga bahaya ya. Apalagi di future itu sangat bahaya banget karena pakai TF gede ya. Lalu koin selanjutnya itu ini aku pilih random ya. Jadi kalau teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacain chatnya, tulis saja di kolom komentar. Ini koin kedua BNB ya. Kita cek BNB. Kita buka advance chartnya dulu. Si BNB. Dan ini kenapa aku bikin konten melewat HP ya. Melalui HP, nggak melalui komputer bahkan atau laptop ya. Karena aku belum punya mic untuk bikin konten ya. Nanti tak suaranya, soalnya aku pernah beberapa kali bikin konten pakai komputer tapi suaranya kecil. Nantilah aku belilah kapan-kapan ya. Ini indikatornya seperti biasa ya, seperti yang aku biasa pakai. Nah di BNB ini 1 jam ke depan ini ya, stochastic RSI tadi ke bawah, cuman ada bengkokan mau ke atas. MACD-nya tadi mau koreksi tapi nggak jadi, mungkin karena si stochastic RSI-nya ini mau ke bengkok ke atas dan juga BTC naik ya. Dan untuk resistnya nggak bisa aku sebutin, tapi kalau dia bisa turun ke sini nih, kalau dia bisa jebolin ke sini turun di 5.300.000 bisa ke sini. Bahkan bisa ke 5.100.000-an ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan untuk BNB ya. Di TF 2 jam ke depan juga BNB tadinya mau koreksi ya, tapi MACD-nya masih kuat naik dan BTC juga naik ya. Jadi kalau dia koreksi nggak akan dalam kecuali BTC juga dalam ya. Nah di TF 4 jam ke depan ini MACD-nya masih kuat banget, tapi di bagian stochastic RSI udah ada bengkokan ke bawah ya. Ya minimal turun ke sini kalau dia akan turun ya. Ke sini ke 5.300.000 bisa ke 5.396.000 ya, mentok-mentok di sini nih ke 5 jutaan ya. Lalu kita cek untuk TF1D nya ya, ya benar 1D untuk BNB. Ntar aku zoom dulu, ini malah jadi kecil ya. Aku refresh dulu biar chartnya kelihatan gede di TF1D tadi ya. Nah Bollinger Band untuk ininya indikatornya seperti biasa yang aku pakai ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini di TF1D nya juga masih bagus banget, MACD nya masih kuat naik, stochastic RSI nya malah mau naik lagi ini ya. Untuk resistnya nggak bisa aku sebutin, yang pasti ini akan naik ya. Kita cek untuk TF3D. Nah di TF3D ini ya, MACD nya masih kuat banget, baru hijau ketiga, tapi stochastic RSI nya ada bengkokan mau ke bawah ya. Tapi nah ini resistnya ini di sini nih. Kalau jebol di 6 juta berapa itu ya? 6 juta 602 apa tadi itu ya. Nih di sini nih resistnya di sini. Nah, di 5.989 ya. Kalau jebol itu bisa ke sini nih. Nih. Di bulan ini bisa ke 6.200.000. Kita cek untuk TF 1W-nya ya, untuk BNB. Di TF 1W-nya juga BNB MACD-nya baru mau naik, stochastic RSI-nya udah ke atas duluan ya. Minimal naik ke 6 juta pas lah, kurang lebih maksimalnya di sini 6.500.000 untuk 2-3 bulan ini ya. Kita cek untuk TF 2W dan itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah ini udah bagus banget ya di TF 2W BNB ya. Kalau 2-3 hari ini bisa jebolin di sini nih di 7 juta. Di 7.140 ya.
ini akan moon. Kenapa aku bilang ini akan moon si BNB ini? MACD-nya ya udah kawin dah, itu udah keluar hijau pertama, stochastic RSI baru mau keluar di seminggu ke depan lah. Ini pun bertahap ya, seminggu ke depan itu nggak langsung grup langsung naik, nggak mungkin. Kalau dia bisa jebol di 7.100.000 bisa ke di berapa ya, 7 juta berapa, di 7.140.000-an ya, bisa ke sini, bahkan bisa ke sini nih ke 9 jutaan. Mudah-mudahan itu juga nyampe ya. Yang aku selalu bilang, jangan ambil patokan teratas, tapi ambillah patokan terendah aja dulu ya, dan sambil dipasang-pasang jaring lah, jangan dijual sekaligus. Dan tips lagi satu lagi untuk trading ini ya, mau trading future mau spot, kalau mau open entry jangan instan. Instan itu apa? Jangan langsung beli, pasanglah jaring. Nah ini di TF1M ini ya, untuk MACD nya baru mau ke atas, ini nunggu support dari TF sebelumnya tadi ya. Stochastic RSI udah ngarah duluan ya. Ini minimal naik di bulan ini ke bisa 5.800.000, bisa ke 6 juta, bisa 6.700.000 ya. Nah kalau dia nabrak parabolik SAR pula di TF1M ini di 7.299.000 bisa ke sini. Nih 8 juta bahkan bisa ke sini. Mungkin bisa new ATH di dalam 2-3 bulan ke depan ya, tapi itu bertahap ya. Dan aku sekali lagi jangan ambil patokan teratas ya. Ini manusia ini nggak akan cukup kalau ngambil patokan teratas terus. Nanti malah nyangkut, baru tahu. Next coin ya, kita cari next coin. Ini aku acak ya. Next coin ini apa ya? Koin ada aja lah. Ada. Mana ada? Kita cek ada. Kita buka advance chartnya ada. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk ada indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan ini tadinya ada nih mau koreksi ya, tapi Stochastic RSI nya malah ngarah ke atas. MACD tadinya mau koreksi beneran ini, tapi nggak jadi, malah ikut ngarah ke atas ya. Ini untuk resistnya ini belum bisa aku tunjukin ya untuk di TF 1 jam ke depan untuk koin ada. Next chart di TF 2 jam ke depan ya. MACD nya masih kuat banget untuk naik, belum ada tanda-tanda untuk ke bawah karena belum ada bengkokan ke bawah ya. Bahkan Stochastic RSI nya juga malah ngarah ke atas, berarti mau bisa naik ya. Nah untuk resistnya ini ya, untuk malam ini atau hari ini bisa ke 6.560, lalu bisa ke 6.590, mungkin paling tinggi di 6.814 ya. Itu di TF 2 jam ya. Kita cek untuk TF 4 jamnya ada. Di TF 4 jamnya ada ini malah mau koreksi ya, tapi di MACD nya baru naik, Stochastic RSI nya ada bengkokan ke bawah. Dan yang bikin dia naik ini moving average nya ya. Ya seperti yang aku bilang, resistnya di sini di 6.540, lalu ke 6.600, paling tinggi bisa di 6.800 ya ada ini ya. Kita cek untuk TF 1D nya. Di TF 1D nya juga kayak gitu ya. MACD nya tadi mau koreksi tapi nggak jadi karena Stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. Di sini nih minimal naik 6.590 ya. Bisa ke 6.800-an ya, mungkin maksimal di sini nih. Di 777 ya. 7277. Di TF 3D ini ya, Stochastic RSI nya malah ngarah ke bawah, MACD juga baru naik. Ya mungkin kayaknya nggak akan tinggi sih ada nih. Mungkin di sini cuma 6.900. Syukur-syukur bisa ke sini nih. Ke 8.500. Tapi nggak tahu itu di chart 3D ya. Kita cek untuk chart 1W nya. Koin ada ini, nah di 1W nya ini bisa ya, bisa insya Allah bisa naik karena Stochastic RSI nya ngarah ke atas dari bawah lagi ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 2 bulan atau 3 bulan ke depan,
bisa nabrak parabolic SAR di 8070. Mudah-mudahan bisa ke sini nih, ke 9424. Mudah-mudahan ya. Itu dan juga bertahap, nggak bisa sekaligus. Nah di TF2W ini udah bagus banget ya untuk 2-3 bulan ke depan. Karena aku kenapa bilang bagus banget, MACD-nya udah deket banget ya. Stochastic RSI udah ngarah duluan, biasanya mengikuti nih si MACD-nya. Minimal 2-3 bulan ke depan di 9000, di 9057. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 10.000 ya, bisa ke sini ke 11.000, mungkin maksimalnya di sini 17.600-an ya. Itu di TF2W. Di TF1M-nya kita cek. Di TF1M-nya juga stochastic RSI dari bawah, tinggal nunggu support aja ya. MACD juga udah bertahap mau ngarah ke atas ya. Untuk support dan resistnya mohon maaf nggak bisa aku tunjukin karena bisa dilihat sendiri candlenya ya. Cuma titik-titik aja lah. Kita langsung next koin aja ya. Koin keempat. Koin keempat. Koin apa ini ya? Kita ETH aja lah. Koin ETH mana ya? ETH, ini dia ETH. Kita buka Irfan chatnya ETH ya. Kita buka Irfan chatnya ETH di TF 1 jam ke depan. Lalu indikator ya, seperti biasa. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ke depan tadinya ETH mau koreksi ya, tapi stochastic RSI-nya malah ngarah ke atas lagi, berarti bisa naik ya. Nah ini untuk resistnya di sini nih. Kalau dia jebol resist malam ini di sini 2531, insya Allah bisa naik lebih tinggi lagi ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya untuk ETH ya. Nah di TF 2 jam ke depan juga MACD-nya belum ada tanda koreksi ya. Stochastic RSI-nya juga masih datar. Kalau dia dapat support dari TF 1 jam tadi ya, bisa ke sini nih ke 2511. Mungkin maksimal di sini 2542. Itu untuk TF 2 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ini ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga baru keluar hijau kedua ya. Belum ada tanda-tanda turun ya, bisa lah 2-3 hari ini ke 25.700 sekian ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D-nya ETH ya. Di TF 1D ini ya, ETH Ethereum. Ini MACD-nya tadinya mau koreksi tapi nggak jadi ya, karena stochastic RSI-nya juga udah mulai bengkokan ke atas ya. Ini resistnya di sini untuk TF 1D-nya ya. 25.600 atau 25.700 ya. Dan maksimal mungkin di sini 26 ya, 26-27 juta ya untuk bulan ini. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D ini stochastic RSI-nya masih baru mau ke atas, MACD juga masih kuat untuk naik ya. Resistnya di sini nih. Nih, kalau dia jebol resist di 27 bisa ke sini 29 juta. Mungkin disitulah maksimal di TF 3D ya. Kita cek untuk TF 1W-nya. Di TF 1W juga stochastic RSI-nya mulai dari pertengahan mulai ngajak naik ya. Moving average juga tinggal nunggu dorongan aja lah. Maksimal di bulan ini di 27 juta, bahkan maksimalnya di sini nih di 330 juta. Itu untuk ETH di bulan ini ya. Kita cek untuk TF 1W ini 2-3 bulan ke depan, bahkan bisa 5 bulan ini. MACD-nya udah mulai ngarah ke atas, stochastic RSI-nya juga kayak gitu ya. Minimal naik ke sini di 2697 bisa ke 30, dan kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 2-3 bulan ini di 33 juta bisa ke sini nih di 3766, maksimal mungkin di sini 47 sampai ke 50 ya. Itu untuk TF2W. Kita cek untuk TF1M-nya ya. Di TF1M-nya ini stochastic RSI-nya bertahap naik ke atas, stochastic MACD juga bertahap mulai naik ke atas ya, nunggu support dari TF sebelumnya, dan candlenya mau bikin cap candle baru ya.
Ya seperti yang aku bilang tadi, minimalnya naik di sini nih. Di 27 di bulan ini ya. Lalu bisa ke 30 juta, ya maksimal cuma di sini sih 42. Mudah-mudahan sampai ya. Tapi kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di sini nih di 57 ya bisa nyu ATH ya. Itu untuk ETH. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa untuk di share teman-teman kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.